Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bini tatimus sholihat. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Tidak henti-hentinya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan karena Allah taala, mustahil kita ada di sini, di majelis ilmu yang kita cintai ini. Semoga Allah taala senantiasa memberkahi semua kegiatan kita ini. Amin. Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, dengan mengharap ridho Allah Ta'ala, marilah kita buka majelis ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mempersingkat waktu kepada Ustazah Neneng Herlina, kami persilahkan. Tafadholi maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Disyukurkan Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Sehingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita melanjutkan di juz 30 kita sampai di surat Al-Lahab. Insyaallah, semoga Allah memudahkan pembelajaran kita hari ini. Salawat seiring salam, semoga tetap Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat semua, melanjutkan pembelajaran kita di kesempatan hari ini. Kita masuk di surat Al-Lahab. Insyaallah minggu kemarin kita sudah masuk di surat Al-Ikhlas ya, sudah kita pelajari bersama, surat yang singkat, surat favorit di dalam kita sholat, tapi ternyata setelah kita pelajari ada beberapa yang masih keliru membacanya ya. Insyaallah kita lanjutkan di surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab ini ada 5 ayat ya, sering juga kita baca di dalam sholat. Di dalam surat Al-Lahab hampir sama di surat Al-Ikhlas, untuk setiap akhir ayatnya itu ada hukum qalqalah ya, ada ba dan huruf dal yang termasuk huruf qalqalah. Bagaimana cara kita memantulkannya ya, seperti itu untuk di surat Al-Lahab. Kemudian apa perbedaannya ya? Bagaimana cara membedakan qalqalah yang satu dengan qalqalah yang lain? Langsung kita masuk ya di surat Al-Lahab.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, di surat Al-Lahab ayat 1 ini ada, kita lihat huruf ba terakhir ya. Huruf ba terakhir ada bermusadada atau bertasdid ya. Bagaimana cara kita membaca qalqalahnya? Ini termasuk dalam qalqalah akbar, atau sebagian ulama ada yang bilang qalqalah kubro saja ya. Jadi qalqalah besar. Nah, cara membacanya adalah ketika berhenti di huruf ba ini dipantulkan dengan agak sedikit berjeda. Jadi watab ya, ditekan di huruf ba, kemudian dilepas setelah ada jeda sedikit dipantulkan, tetapi tidak membentuk harokat baru ya. Itu inti penekanan di surat Al-Lahab. Nah, untuk di awalnya ya ada tasdid di huruf ba, jadi hati-hati huruf di tasdid berarti di double ya hurufnya, ada ba sukun dan ba fathah. Jadi didobelkan tabat. Hati-hati di huruf ta, sifatnya adalah al-hams. Ketika disukun harus nampak al-hamsnya. Ada aliran udara yang mengalir ketika mengucapkan huruf ta untuk membedakan dengan huruf to ya. Jadi ada al-hamsnya. Yada, ini hati-hati huruf dal. Biasa ya, tidak yada, yada. Biasa. Kemudian dia hukum awalnya adalah matobi'i, ada fathah di huruf dal, kemudian bertemu dengan huruf alif. Tetapi sesudahnya ya di beda kata ada huruf hamzah. Maka dia terhukum adalah mad jaiz munfasil. Ya, matobi'i yang bertemu dengan alif atau hamzah. Maka dia dihukumi adalah mad jaiz munfasil. Panjangnya bisa 4 atau 5. Ya, bisa 4 atau 5. Jadi dipanjangkan lebih dari 2, bukan matobi'i lagi, menjadi mad jaiz munfasil. Abi ya. Ini ada ya sukun ya sebenarnya ya, ada ya sukun. Sebelumnya adalah kasroh di huruf ba, maka bi-nya 2 harokat ya, termasuk mad tabi'i ya 2 harokat. Lahabin wa ya, ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf waw. Dihukumi idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham artinya dilebur. Bi dengan, gunnah dengan dengung. Ya. Jadi ditasdidkan ke huruf waw, walaupun dia tidak bertasdid. Di sebagian mushaf dia ada tasdidnya ya, kalau ini jenis penulisan Usmani ya. Jadi dia ditasdidkan di huruf waw, kemudian disertai dengan dengung atau gunnah. Temannya mim, nun, ya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw, mim, nun atau ya, maka dihukumi idgham bi gunnah. Selain dari itu lam dan ro, maka idgham bila gunnah. Jadi ini adalah idgham bi gunnah. Bagaimana cara membacanya? Ditasdidkan dan ditahan 2 sampai 3 harokat ya, ditahan 3 harokat karena ini adalah huruf waw, maka pengucapan huruf waw dengan memonyongkan kedua bibir. Biu. Jadi walaupun dia kasroh tanwin di sini tetapi berhadapan dengan huruf waw, maka monyongkan 2 bibirnya. Ditahan sampai 3 harokat. Ya, baru dibaca selanjutnya watab. Tabbat yada abi lahabi watab. Ya, seperti itu. Qalqalahnya tadi ingat, qalqalahnya ada sebagian ulama yang membagi qalqalah itu ada 3 ya. Qalqalah akbar,
kolkolah kubro dan kolkolah sugro. Terbesar, besar, dan kecil. Tapi ada sebagian ulama membagi hanya dua saja. Jadi yang akbar masuk di kubro ya, kubro dan sugro. Ini adalah termasuk kalau ada yang membagi tiga, ini termasuk yang akbar, yang terbesar. Tapi kalau ada yang membagi dua saja, ini termasuk yang besar, kubro ya. Kemudian di ayat 2 ini ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab ya, dibedakan dengan yang tadi watab. Kalau ini kasab ya. Jadi kalau ini yang di ayat pertama tadi ada jedahnya sedikit, kalau yang di ayat 2 langsung. Ya, masuk di dalam golongan kolkolah kubro apabila disukunkan karena wakof, ya disukunkan karena wakof ada di akhir. Kemudian disukunkan dan huruf termasuk huruf kolkolah, maka masuk dalam kolkolah kubro besar ya. Jadi dia jelas kolkolahnya tapi tidak berjedah. Ya, seperti itu bedanya dengan ayat pertama tadi. Sama ya, awalnya matobi alif, ada alif sebelumnya fathah di huruf mim. Maka matobi alif yang bertemu dengan hamzah atau alif, maka berubah tadi menjadi mad jaiz munfasil. Kalau kita tadi di sini ya dadanya ini kita sudah pakai 4, maka di sini harus pakai 4. Kalau kita pakai 5, maka di sini distabilkan juga sama 5 ya panjangnya. Ya. Nah, 2 harokat ya. Ini adalah jenis penulisan. Kalau di Al-Quran Indonesia ada fathahnya ini hanya ada fathah berdiri saja. Ya, fathah berdiri saja. Ketika ini ada fathah biasa, kemudian namanya ini alif kecil ya, ada alif kecil di hadapannya, maka terbaca 2 harokat. Jadi ada fathah biasa, kemudian ada alif kecil. Maka disebutnya ini alif kecil ya. Jadi panjangnya juga 2 harokat. Sama dengan mat tabi'i alif yang ada alif sebelumnya fathah. Kalau di Al-Quran Indonesia hanya ada fathah berdiri saja. Kalau penulisan jenis Utsmani ada fathah biasa, kemudian berhadapan dengan alif kecil. Itu ya yang membedakan antara Al-Quran Indonesia dengan Al-Quran Utsmani. Anhu. Ada nun sukun bertemu dengan huruf H. H adalah salah satu huruf yang makhrajnya berasal dari tenggorokan ya, al-halqi, tepatnya tenggorokan bagian bawah. Ada 6 huruf al-halqi, di tenggorokan bawah ada huruf hamzah dan H, dari tenggorokan tengah ada huruf ain dan H ya, kemudian dari tenggorokan atas ada huruf kha dan ghain. Maka H adalah salah satu huruf al-halqi. Apabila nun sukun atau tanwin, bisa fathah tanwin, kasrah tanwin, dhammah tanwin, yang bertemu dengan salah satu huruf al-halqi yang ada 6 ya, maka dihukumi izhar. Dibacanya jelas. Ya, jelas, tidak buru-buru. Anhu, tidak juga ditahan anhu, tapi anhu. Anhu. Maka sempurnakan dhammahunya. Monyongkan kedua bibirnya setiap harokat dhammah. Jadi tidak hanya anhu, anhuma, tapi anhuma. Ya, monyongkan dulu untuk menyempurnakan dhammahnya ya. Insyaallah. Maluhu. Ma matobi alif, ada alif berhadap sebelumnya adalah fathah, maka dibaca 2 harokat. Maluhu, monyongkan lu, sempurnakan dhammahnya, kemudian hu 2 harokat ya. Kalau di Al-Quran Indonesia ini ada dhamir ya namanya, jadi dia ada dhammah terbalik ya. Tetapi kalau di Al-Quran Utsmani dia ada namanya waw kecil ya di hadapan hanya ini, tapi di atasnya ada dhammah biasa. Dhammah biasa, kemudian ada waw kecil namanya ya. Maka dibaca 2 harokat hu-nya. Bedanya kalau dia hanya waw kecil seperti ini, dengan mat tabi'i waw, yang waw sukun sebelumnya dhammah ya. Maka bedanya ketika kita sukunkan. Misal, kalau ini disambung ya, dibaca 1 ayat, maka hunya kan tadi 2 harokat ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
Ya, 2 harokat. Tetapi ketika kita sukunkan di hak dhamir ini, ya, maka kita akan membacanya secara sukun, walaupun ketika dia diwasol disambung dia 2 harokat. Itu bedanya ya dengan mad tabi'i waw yang asli waw sukun sebelumnya dhammah. Maka kita bacanya ma aghna anhu maluh. Ya, seperti itu ya. Itu yang membedakan antara hak yang dhamma terbalik di Al-Quran Indonesia atau yang dhamma biasa kemudian berhadapan dengan waw kecil. Wama, ya kembali 2 harokat. Kemudian kasab, dibaca jelas qalqalahnya tetapi dengan tidak berjedah. Ya, tetapi tidak membentuk harokat kasab. Tidak, tapi hanya pantulan saja. Kasab, ya seperti itu, hanya membentuk makharijul huruf ba, kemudian dinormalkan karena dia sukun ya. Itu untuk di ayat 2. Kemudian masuk di ayat 3. Hati-hati ada huruf shad ya. Huruf shad harus dibaca dengan tebal. Kemudian sifat yang khusus dimiliki oleh huruf shad adalah as-shafir, artinya desis. Maka dibacanya harus dengan berdesis. Sama dengan huruf sin dan zai. Ya, ada as-shafir ada 3 huruf ya, ada sin, zai dan shad. Shad termasuk huruf isti'la, mengangkat pangkal lidah. Makhrajnya dari ujung lidah berada di antara ujung gigi seri atas dan bawah, sama seperti huruf sin. Hanya dia termasuk isti'la atau mengangkat pangkal lidah, berbeda dengan sin yang istifal atau lidahnya terhampar. Itu bedanya ya. Jadi angkat pangkal lidahnya sayas, tetapi tidak ditebalkan dari huruf ya. Tidak diangkat huruf ya-nya sayas, nah tidak. Sayaslah ya. Maka diangkat huruf shadnya saja, ada suara desisnya tidak langsung sayaslah, tapi sayas. Nah, ada suara desis ya, seperti siulan. La ya. Ini panjangnya 2 harokat. Ada fathah kemudian berhadapan dengan alif kecil. Atau kalau di Al-Quran Indonesia ada fathah berdiri. Sementara kalau yang seperti huruf iya ini adalah alif bengkok ya. Bisa kita sebut seperti itu. Jadi dianggap tidak ada. Maka tetap berlaku 2 harokat, tidak ditambah 1 lagi ya. Jadi tetap 2 harokat saja. Naron ya. Na 2 harokat ada alif. Kemudian ron pada saat dia fathah, ro dibaca tebal ya. Kemudian berhadapan dengan huruf zal. Ketika nun sukun atau tanwin berhadapan dengan zal, salah satu dari huruf ikhfa ya yang ada 15. Maka dia dihukumi dengan ikhfa, dibacanya samar. Huruf zal termasuk ikhfa-nya yang sedang ya, termasuk yang di tengah-tengah. Maka cara membacanya ditahan 3 harokat. Kemudian suaranya mengalir mendekati makhraj huruf zal. Nah, makhraj huruf zal adalah ujung lidahnya ada di ujung gigi seri atas ya. Maka ketika mengucapkan nunnya, nun sukunnya, tanwin tuh terakhirnya kan ada nun sukun. Maka dia disamarkan mendekati makhraj huruf zal. Naradza ya, mendekati berjalan lidahnya mendekati makhraj huruf zal ya ketika mengucapkan nun sukun atau tanwinnya seperti itu ya. Kemudian za-nya 2 harokat. Ada alif sebelumnya fathah. Za talahab lahab. Ini sama dengan yang di ayat 2. Qalqalahnya masuk ke kubro ya. Jadi yang besar tetapi dengan tidak berjedah seperti di ayat 1. Sayasla naran dzata lahab. Ya, seperti itu. Kemudian masuk di ayat 4-nya. Nah, hati-hati di mim sukun ya. Mim sukun bertemu dengan semua huruf kecuali mim dan ba. Nanti kalau huruf hijaiyah itu
ada 28, berarti 26 huruf yang lainnya ya. Mim sukun bertemu dengan 26 huruf yang lainnya, maka dia dihukumi adalah izhar safawi ya, dibaca dengan jelas. Tetapi sifat asli huruf mim yang tidak memiliki lawan khusus dimiliki oleh huruf mim, dia memiliki sifat ghunnah atau dengung ya. Maka sempurnakan, satukan kedua bibirnya ketika mengucapkan huruf mim ya. Jadi tidak dibaca wamro'atuhu, tapi wamro'atuhu, Nah, sempurnakan juga huruf wawnya, monyongkan dulu kedua bibirnya ya. Sempurnakan huruf mimnya walaupun tidak ditahan. Ra'atuhu, ya, sempurnakan domahnya tu, monyongkan. Yang jelas setiap domah harus memonyongkan kedua bibir ya. Hu, 2 harakat. Wamra'atuhu hamma, ada mim tasdid. Mim tasdid dan nun tasdid ya dihukumi adalah wajibul ghunnah. Jadi wajib dighunnahkan. Ditahan, ditekan ya, ditahan 2 sampai 3 harakat. 3 harakat ya. Kemudian suaranya dimasukkan ke dalam rongga hidung al-khaisu. Hamma, hamma ya. Latal. Nah, ini ada fathah, kemudian ada alifnya, harusnya mutabi ya. Tetapi karena ini langsung berhadapan dengan lam sukun, maka alifnya ini dianggap tidak ada. Tanya pendek, tak marbutah ya, ketika dia diwasol, dia menjadi huruf ta. Tapi ketika dia disukun, dia menjadi huruf ha. Maka alif ini dianggap tidak ada. Langsung disambung latal, latal. Hati-hati di lam sukun, tidak dipantulkan. Sifatnya adalah bainiyah atau tawassut, lunak saja. Lamnya mengalir dengan sempurna, lam tetapi tidak dipantulkan. Maka huruf lam memiliki sifat istimewa, ada namanya inhiraf, memiringkan ujung lidah supaya tidak memantul, tapi dia dibaca latal, latal hatab, hatab, latal hatab. Ya, ada huruf qa, diangkat pangkal lidah, makhrajnya sama dengan huruf ta, ujung lidahnya ada di pangkal gigi seri atas, tapi dia termasuk huruf isti'la, angkat pangkal lidahnya ya. Kemudian baknya sama, qalqalah, ketika dia sukun dipantulkan kubro, sama dengan ayat 2 dan 3. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Kemudian untuk di ayat 5, fi ya sama ya, 2 harakat. Karena ini ada sebenarnya ya sukun ya, tapi penulisan kalau di Utsmani hanya seperti ya-nya saja tanpa titik. Tapi kalau di Al-Qur'an Indonesia ada titik 2, kemudian ya sukun ya. Ini maqtabi'i. Fi, ji sama ya, ji juga ada ya sukun, sebelumnya kasroh dibaca 2 harakat. Di ha, ha juga 2 harakat, ada alif sebelumnya fathah, maqtabi'i alif. Maqtabi'i ya, maqtabi'i ya, maqtabi'i alif. Hab, ada huruf ba juga sukun. Ya sama, ba sukun, tetapi ba sukun yang ini adalah di akhir. Hukumnya tadi qalqalah kubro. Tapi ketika ini di tengah, hukumnya adalah qalqalah sugro. Harus tetap dipantulkan, tapi hanya kecil saja. Tidak hab, hab, tidak, tapi hab, hab. Fi jidiha hablum mim masad. Ya, beda ya. Ini adalah sugro, kecil saja. Hab, lum ketemu dengan mim ya. Lun, dhamma tanwin bertemu dengan huruf mim. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim, maka dihukumi idgham bi ghunnah. Dilebur ke mim, ditasdidkan, ditahan 3 harakat. Ya, karena disertai dengan ghunnah. Hablum. Ya, nun sukun bertemu dengan mim juga sama, idgham bi ghunnah, jadi langsung ditasdidkan ke mim ya. Nunnya dianggap tidak langsung ya, mim bukan min ma, tapi langsung mim ya, nunnya dilewatkan ya. Tahan juga sama 3 harakat.
masad, masad. Ya, qalqalah kubro sama ya. Jadi di sini di dalam surat Al-Lahab ada terdapat 3 jenis cara pembacaan qalqalah ya. Yang pertama adalah qalqalah akbar di sini ketika dia bertasdid harus dijedah sebentar. Kemudian di ayat kedua, 3, 4 dan kelima yang akhir qalqalah akbar ya jelas tetapi tidak terjeda. Kemudian di ayat 5-nya ada qalqalah sugro yang kecil ya tetap dibaca tapi hanya kecil saja ya. Insyaallah ini adalah kurang lebihnya penjelasan di pembacaan surat Al-Lahab. Maka sekali lagi saya ulang, ketika kita ingin membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar secara fasih, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mempelajari makhorijul huruf. Ya, di atas materi ini sudah saya tuliskan ya. Jadi ada makhraj dan sifat setiap huruf dari huruf hamzah sampai iya ya di atasnya ya ada makhraj dan sifat lengkap dengan gambarnya. Ya, jadi pertama kita harus mempelajari tentang makhorijul huruf. Walaupun mempelajari teori ini hukumnya adalah fardu kifayah ya, wajib bagi sebagian orang saja. Tetapi membaca Al-Qur'an secara baik dan benar adalah fardu ain, kewajiban setiap orang. Maka untuk kita bisa menjalankan prakteknya dengan benar, kita juga harus tahu teorinya. Ya, walaupun tidak sampai untuk tingkat fardu ain ya, untuk mempelajari teorinya. Seperti itu. Tapi mau tidak mau kita juga harus mempelajari makhraj huruf. Ya, tempat-tempat keluarnya huruf. Kemudian satu paket dengan makhrajnya harus mempelajari sifatul huruf. Ya, itu karena ilmu-ilmu dasar yang tidak bisa kita tinggalkan ketika kita membaca Al-Qur'an bab apapun ya. Jadi satu paket makhraj huruf, tempat keluarnya huruf dan sifatul huruf, sifat-sifat yang melekat pada huruf. Kemudian yang saya jelaskan tadi adalah kaidah tajwid ya. Yang ketiga setelah kita mempelajari makhraj huruf, sifatul huruf, maka kita juga harus mempelajari kaidah tajwid, hukum-hukum tajwid yang berlaku pada saat kita membaca Al-Qur'an. Yang tadi dijelaskan ada yang qalqalah, ada yang maqabi'i dan ada yang sebagainya, idgham dan sebagainya ya. Cara membacanya. Tapi yang lebih utama dari ketiga teori itu bagaimana penerapan praktek kita adalah berlatih dan berulang-ulang ya. Yang keempat adalah poin yang paling penting, berlatih dan berulang-ulang. Ketika teori susah kita memaknai teori itu gitu ya. Jadi menganggap mudah saja karena insya Allah Allah akan mempermudah ya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya, insya Allah mudah. Ikuti saja bagaimana cara pengucapan guru. Ya, insya Allah karena pintar itu adalah haknya Allah memberikan kepada siapapun gitu. Insya Allah kita hanya mencari ridha Allah. Ya, seperti itu ya. Jadi harus berlatih dan berulang-ulang. Tidak cukup cuma berlatih saja, tapi berulang-ulang. Kemudian terakhir harus bertalaki kepada guru, harus ada yang mengoreksi bacaan kita tidak dengan perasaan kita sendiri ketika kita membaca saya sudah benar semua. Seperti itu ya. Insyaallah. Jadi bertalaki dengan guru. Guru bukan orang yang paling pintar ya, tidak, tapi kewajiban kita ya adalah menyampaikan ilmu walaupun hanya satu ayat. Ya, semua orang pasti mempunyai kelemahan, tetapi tidak berhenti untuk belajar. Walaupun dia sudah menjadi seorang guru, tidak memutuskan kewajibannya untuk tetap belajar. Supaya apa? Supaya sanadnya juga bersambung, supaya kita menjadi keluarganya Allah bersama malaikat-malaikat Allah dan Rasul kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asbab Al-Quran yang kita baca, insya Allah. Ya. Seperti itu. Kita akan mulai untuk pembelajaran kita satu persatu dan diharapkan ketika membaca on kamera ya sehingga bisa lebih sempurna untuk pembacaannya. Insyaallah bisa kita mulai ya untuk peserta pertama. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Ustazah. Kita mulai dari ta'awudznya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya, sering saya jelaskan ya untuk di bacaan ta'awudz ya. Jadi pertama itu adalah fathah a, ya dibuka rongga mulutnya ya, tapi tidak berlebihan juga tapi ya dibuka. Kemudian pada saat dhammah itu monyongkan kedua bibirnya. Kemudian itu hurufnya huruf ain ya, ya sempurnakan ya. Jadi bukan a'udzu, tapi itu sampai kerasa ya, memajukan bibir itu bukan cuma seperti itu, bukan, tapi dimajukan ya, jadi nah itu untuk kesempurnaan dhamahnya ya, supaya tidak miring ya. Bisa diulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sama dia ketika kasroh ya, turun ke rahang bawahnya. Billahi. Jadi jangan cuma billahi seperti, tapi turunkan billahi ya, kesempurnaan harokat kasroh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hati-hati untuk di huruf sin. Biasa ya, kalau untuk ta'awudz untuk yang serta pertama biasanya agak sedikit lama ya. Oke, huruf shin ya. Sin itu termasuk lisan, huruf al-lisan. Jadi bukan huruf safatain, bukan yang dari bibir. Jadi lantas tidak membacanya minash. Umi tadi agak majukan bibir ya. Minash tidak. Tapi al-lisan minash. Ya, nafasi. Ya, jadi tidak, bibirnya tidak dimajukan. Minasyaiton, turunkan i ya, sukunnya i ya. Sai. Nah, jadi bukan minash. Ya, tidak dibantu dengan bibir, tapi asli huruf al-lisan. Ya. Lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sudah lebih baik ya. Jadi kalau pertama kita mungkin agak sedikit kaku ya, cuma hanya apa ya, kan kita belum terbiasa saja. Biasa suka lata ya, bibirnya tuh suka solidaritasnya terlalu tinggi gitu ya. Iya, insya Allah. Ya, bisa dilanjut basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ya, sempurnakan, diturunkan. Ya, ada huruf sinnya. Ya, ujung lidahnya kan ada di antara gigi seri atas dan bawah. Kalau tadi shin besar itu kan tadi ujung lidahnya tuh merapat ke langit-langit ya. Kalau ini sin tidak, sin kecil tidak ya, tidak menyentuh atas ataupun bawah. Hanya dia memiliki sifat asofir, desis. Nah alirkan mi-nya turun, ya, tidak bismillah, millahi ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak tapi ya. Dia juga bukan huruf safatain, bukan huruf bibir, tapi huruf lidah al-lisan. Maka dia tebal menekan makhraj. Kenapa? Karena huruf tidak dengan mengangkat pangkal lidah. Dia termasuk huruf yang istifal ya, bukan isti'la, bukan mengangkat pangkal lidah seperti huruf tebal-tebal yang lainnya, misalnya Bismillah. Kenapa Ustaz? Gimana Ustaz? agak putus-putus ya sinyalnya ya, Umi Ais ya. Oh, enggak. Mungkin ya. Nah, ya, Kalau coba lagi. saja tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah lebih baik hanya rileks saja, tidak tegang ya, tidak tegang ya Umi. Kita tidak sedang ujian ya. Anggap kita hanya berkomunikasi biasa ya. Jangan ada beban ketika belajar, ringan saja. Ya, anggap kita sudah pernah bertemu, sudah dekat ya, berbincang-bincang. Nah, seperti itu ya, untuk menghilangkan ketegangan karena nanti mempengaruhi dari suara, tidak natural suaranya. Soalnya ya, Umi. Lagi nggak enak juga sih ininya Ustaz. Oh iya. Lagi tenggorokannya lagi gatel. Oh ya, memang musim itu. Ya, lanjut membaca ayatnya.
Tabbat yada. Tidak, biasa saja. Tabbat yada, tabbat, tidak tabbat, tidak ditebalkan. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Agak terjeda Umi, bisa diulang. Agak terjeda sinyalnya mungkin. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ya. Watab, tabbat, ada alhams di huruf ta ya, tidak tertutup tabat. Nah, tidak apa namanya? Ujung lidahnya itu jangan ditekan, jangan tabat, dilonggarkan. Dia tidak dikeluarkan ujung lidahnya. Tidak menekan gigi seri. Tabat, lepas. Tabat, hanya dia menyentuh saja di pangkal gigi seri itu. Tapi hanya menyentuh saja, tidak ditekan. Nyentuh saja. Lepaskan lagi. Tabat, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Nah, itu penyebabnya karena Umi menaikkan huruf ba-nya. Tabat. Nah, maka tidak berkutik tanya. Ya, sejajarkan saja. Tabat, ringan. Tabat. Tabbat yada. Kurang ringan ba-nya. Tabat. Ya, ba itu sifatnya izlak, ya, ringan di huruf ba-nya. Tabat, walaupun ketika dia apa namanya kuat atau tidak makhrajnya, dia termasuk makhraj yang kuat ya, siddah. Jadi bukan tabat. Nah, kalau dia tabat, taknya tidak ada hamznya. Tabat, ringan saja. Tabat. Nah, maka ada alhams itu kalau letakkan seperti ini, ada alhamsnya, taknya itu ada aliran udara yang Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. ya. Tabbat yada, Abi Lahabin wa tab. Ada jeda sedikit. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Coba lagi tabat saya saja. Tabat, ikuti saya. Tabat. Ya, tabat. Lebih ringan lagi. Tabbat. Nah, ya, masih agak ketekan ya Umi ya. Kurang dilepas saja. Yuk lagi. Tabat yada. Ya, lanjut. Tabbat. Lanjutkan satu ayat full. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Watab. Bukan watab. Nah, taknya tidak dipanjangkan. Watab. Ya. Nah, tapi hati-hati ya, tidak ada hamzah sukun ketika qalqalah ya. Ya, lanjut ayat 2. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan ma, tapi ma aghna. Ghain ya, angkat pangkal lidahnya. Aghna. Tidak dipantulkan ya. Ma aghna. Ma-nya panjangkan dulu ya, 4 atau 5. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma yang itu tidak panjang, 2 harokat saja, tidak berlebih. Wa ma kasab. Wa ma kasab. Ya. Ulang lagi, sekali lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Salah ya. Lanjut ayat ketiga.
Sayasla naran Ada zata asofin. lahab. Ya, hati-hati ada asofinnya di huruf sodnya, jangan cepat-cepat. Sayasla. Nah, tidak dibantu dengan bibir, huruf sod juga adalah alisan, lidahnya antara gigi seri atas dan bawah. Bukan sayos. Sayasla. Ya, Sayasla naran zata lahab. ya, ditahan dulu ikhfanya. Roza, ya, mendekati huruf zal ya. Sayasla naran zata lahab. Ya, San. Insyaallah. Lanjut. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamro. Coba sempurnakan mimnya. Kemudian Wamro. nah, tidak wamro. Wamro'a. Ro'a. Ro'a. Wamro. Wamro'atuhu. Nah, ya, ketika dia domahnya maunya kan tuhu, gitu ya. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Ya, gunakan mimnya Hammalatal hatab. ya, hatab. Tidak hatab. Hatab. Nah, tidak hatab. Dibuka Hatab. ya, huruf to itu tidak dengan memonyongkan bibir ya. Kecuali dia nanti domah. Jadi tetap hato. Hatab. Ya, hanya diangkat angka lidahnya. Ya, jadi tidak hatab. Hatab. Ya. Hatab. Nah, ya. Nanti ya, insyaallah ya lama-lama bisa istiqomah ya. Ya, lanjut. Fi jidha hablum mim masad. Ya, sugro saja ya kalkulanya. Fi jidha hablum mim masad. Hati-hati ya. Jidha hablum mim masad. Tahan. Gunnahnya hablum mim masad. Fi jidha hablum mim masad. Ya, hanya dikurang kurang sugronya kurang ya. Di kolkolahnya itu kecil saja. Hablum gitu tadi. Jadi hablum mim masad. sama dengan yang di akhir ya. Fi jidha hablum mim masad. Hablum mim masad. Tidak dijeda. Hablum mim masad. Nah, ya, istiqomahkan di gonahnya ya. Kalau kita pakai 3 harus tetap 3 untuk yang gonahnya. Insyaallah, masya Allah, Umi. Jazakillah khair. Ya, tetap semangat. Salah, Bapak langsung izin live mau terapi. Oh ya, silakan. Jazakillah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan selanjutnya, Eyang. Ya, assalamualaikum Ustadz. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jelas ya. A'udzu billahi. Awalnya hamzah bukan a, jangan ngikut ain.
huruf hamzah pertamanya a. A, Iya, baru ain. benar. Jangan jangan ditabrakan ke huruf ainnya. A sempurna a dulu baru u. Jadi bukan itu kan tertabrak ain. Maka dia samar hamzahnya. Jadi jelas dulu. A dulu. Baru dia ain. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nirrahim, tidak nirrahim, tapi nirrahim. Ya, pendek. Nirrahim. 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 Ya. Tabbat yada Tabbat abi. yada, biasa bukan za. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Watab. Ada jeda sedikit. Watab. Ya, seperti itu ya. Tapi jangan terlalu lama ya. Ada jedahnya sedikit saja. Watab. Ya, sebentar saja ya. Watab. Tapi jangan dilipat bibirnya watab. Tidak, watab itu biasa ya. Bertemunya bibir bagian dalam, mbaknya makhrajnya ya. Mbaknya bertemunya dua bibir bagian dalam. Watab. Bukan watab. Tidak dilipat. Watab. 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 Tidak membentuk harokat. Watab. Ya. Insyaallah kan sukun kembali sempurna bentuk mulutnya. Jadi tidak membentuk harokat. Kalau dia watab harokat. Watab lembut saja dia kebukanya itu cuma normal kembali ke posisi semula gitu kan. Kan kita semula kan bentuknya normal ya. Mbaknya makanya bibir bagian dalam. Ya. Ya. Sudah benar tapi sudah. Ya, sambil diraba-raba teorinya terus diterapkan di prakteknya karena itu saling mendukung ya. Iya. Ya. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Aghna ya tidak dipantulkan. Anhu ya sempurna tuh nun sukunnya izhar. Kemudian hu-nya monyongkan. Anhu. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya sama. Luhu. Nah, monyong juga. Luhu. Wa sama tuh wa juga ya monyong dulu wa ma kasab Ma aghna anhu maluhu. nanya dua harakat nanya aghna nanya dua harakat Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. ya lanjut Sayasla narun
zata lahab. Tidak dijeda. Qalqalanya tidak dijeda. Lahab. Lahab, lahab, lahab. Lahab. Ayas. Lahab. Hati-hati, odnya tidak dibantu dengan bibir. Sayas. La naron zata Nanya 2 lahab. harakat juga. Nanya 2 harakat. Sayas lana. Nanya 2 harakat juga. Sayas la naron zata lahab. Zata lahab. Lahab. Zata lahab. Zata lahab. 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 Ya. Dia halus, tidak ada hamzah sukun di belakangnya, tidak terjeda, langsung dipantulkan. Lahab. 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 Ya, seperti itu. Ulangnya apa sudah benar Ustazah? Ya, sekali lagi. Layas la naron Sayas, bukan layas. Sayas. Oh iya. Kolong. Sayas la naron zata lahab. Ya. Lanjut. Wamro'atuhu Wamro'atuhu hammalatal hatab. Ya, rohnya tidak monyong, tidak wamro, maka kelihatan benar perubahannya. Wamro tidak, wamro, wamroa, roa. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Hamma tidak, hamma. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Harakat hamanya hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Lanjut. Fi jidha hablum min masad. Ringankan lagi. Fi jidha hablum min masad. Hablum. Fi jidha hablum min masad. Tidak hablum ya, tidak hablum. Hablum, hablum. Hablum min masad. Ya, sekali lagi. Fi jidha hablum min masad. Ya, Masya Allah. Ya, cukup ya. Itu sebenarnya kuncinya adalah rileks saja ya. Keluarkan suaranya, ringan, keluar. A, I, U, jelas ya. Itu nanti lebih ringan suaranya. Lebih mengalir. Ya, tidak ada yang ditekan-tekan. Sama? Cukup. Iya, banyak belajar Ustazah. Ya. Jazakallah khairan ya Ustazah. Jazakillah khair. Ya, lanjut. Ya, Zah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ini? Yang ketiga? Rini, Zah. Oh iya, boleh tampakkan itu kamera boleh ya. Mohon bimbingannya, Zah. Silakan Umi.
Iya dah. A'u- A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrojim, bukan nirrojim. Tidak, rohnya tidak diayun, rohnya hanya ditebalkan saja. Rajim itu aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah lebih ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wanya tidak naik, tidak watab, tapi watab, watab, pendek saja ya. Ya, dia datar, tapi hanya di mengucapkan bibirnya kan ketika sebelum mengucapkan huruf waw gitu, ketika mengucapkan wa. Jadi bukan pas setelah wanya dinaikkan wa begitu, tapi wa. Nah, ya, ketika fathahnya dia pendek. Iya. Biwatab gitu lah. Ya, watab, watab, watab. Ya. Ya, agak terjeda sedikit ya. Agak terjeda sedikit, tetapi tidak ada hamzah sukun di belakangnya. Iya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, sudah lebih baik ya. Jadi hati-hati, jangan diancang-ancang ketika kita mau sukun, gitu kan, ataupun mau qalqalah, huruf sebelumnya itu kadang kita naikkan supaya apa? Supaya kita bisa mantul gitu dengan pasti, tidak ya? Tapi wa biasa ya. Iya. Salah. Lanjut ya. Ya, lanjut. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, hati-hati ghainnya tidak dipantulkan. Tidak nah, tapi na ya, angkat pangkal lidahnya. Tidak dipantulkan. Nah, iya kan? Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kurang tebal. Kalau itu dibacanya nah, itu dengan menaikkan huruf hamzah ya, hati-hati ya. Ketika sebelum sukun tidak terpengaruh dengan huruf sebelumnya ya, tidak lantas huruf alif atau hamzahnya yang ditebalkan, tidak tapi nah ya, jadi bukan nah begitu, tidak ya, kurang tebal. Ini malah tidak tebal itu. Iya dah, Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, insyaallah. Sayasla naran zata lahab. Ya, tebalkan lagi huruf shadnya, as-shafirnya, tampakkan desisnya. Oh iya lah. Sayasla naran. Nah, alirkan. Itu sudah benar, sudah tebal, tapi hanya kurang mengalir saja, kurang desisan as-shafirnya. Ya, alirkan. Sayasla naran zata lahab. Ya, seperti itu Hasan tuh kan. Jadi tidak dinaikkan la-nya. Bukan lahab, tapi lahab. Nah, itu kan datar ya, ringan ya. Ya, salah seperti itu. Lanjut. Wa mara'atuhu Hati-hati mimnya tidak dipantulkan. Izhar saja tapi ghunnah. Wamra ya. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ya, seperti itu.
fi jidiha hablum Hati-hati. fi H besar dengan H kecil. Perpindahan dari Iya, H Zah. besar dengan H kecil. Iya, Zah. Fi jidiha hablum mim masad. Emaknya tidak naik. Masad. Hati-hati. Yang tadi Masad. seperti yang Oh, tadi. iya. Ya. Iya, Zah. Apaan, Zah? Fi jidiha hablum mim masad. Iya. Kenapa? Karena huruf mim itu bukan huruf yang siddah ya, bukan huruf yang Iya, kuat, Zah. tapi dia termasuk Zah. apa? Tawassut atau bainiyah ya. Ya, jadi mengalir dia tengah-tengah ya, tidak siddah, tidak juga rogoah. Nah, seperti itu ya. Iya, Zah. Maka tadi Iya. dilarang kenapa jadi ma, tidak ditarik seperti itu. Iya, Zah. Insyaallah ya. Iya, Zah. Hasan. Ya, insyaallah Syukran cukup. jazakillah, Ustazah. Jazakallah khair. Semoga Ustazah sehat selalu. Amin. Mohon izin live ya, Zah, mau pergi ngajar. Oh iya. Ya, silakan. Iya, Zah. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah. wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umi Dery. Mohon bimbingan ya Ustazah. Insyaallah. A'udzu bil Dulu. Nah, ya. Iya Ustazah. Sudah baik sih. Itu awal-awal tuh udah senyum dulu tuh, merilekkan gitu kan. Tapi jangan ditekan pas bacanya. Rileks deh. A'udzu billahi Ujung lidahnya dikeluarkan sedikit. Ya. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Rajim. Ro-nya banyak bentar ya Ustazah. Susah banget. Masya Allah. Lanjut Ustazah. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alirkan sinnya. Bismi, turunkan mi-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hati-hati itu masih Rohman, Rohim gitu ya. Iya saja. Ya. Refleks Refleks ya, saja kurang pedes ya saja. kurang pedas. Ya, jadi diusahakan itu untuk mempertahankan ya, bibirnya itu ketika dia fathah tetap dibuka ya, bukan dimonyongkan. Jadi bukan ro begitu kan, tapi ro dibuka. Ya kalau dia terbuka dia nggak maju. Iya ya. Coba ya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu lebih baik. Tabbat yada. Tabbat yada. Tabbat yada. Tabbat yada. Abi lahabin wa tab. Lahabiu. Itu H besar. Kemudian biu, monyongkan bibirnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Jadi watab. 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 Itu saja. Kurang saja. Ya, pantulannya nggak kedengar malahan. Watab. Watab. Agak dijeda sedikit, tapi tetap mau pantul. Watab. Itu saja. Ya, tapi tidak ditebalkan taknya. Watab. Tanya biasa aja. Watab. 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 Tidak ada yang tekan-tekan. Nah, ya. Watab, bukan begitu. Watab. 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 Ya, seperti itu. Ulang saja. Ya, sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Lanjut.
kasab. Wa ma kasab. Wa Langsung. ma kasab. Ya, kasab. berbeda dengan yang satu tadi. Dengan yang ayat satu tadi kan agak terjeda. Kalau ini enggak, langsung. Langsung ya Ustaz. Ya, tidak ada tasdid. Iya saja. Kasab. Ya. Saya lana. Ditahan. Sodnya sofir ya. Sayaf la Ya saja. Saya lana. ya. Wamro'atuhu hammatahatab. Kurang saja. Lagi. Ya, terlalu kokoh lagi. Wamra. Ya, hati-hati itu mim sukunnya dia izhar ya, jelas ya. Rohnya tidak monyong. Monyongnya hanya di wa saja. Wamra'atuhu. Jangan terus kemudian Wamro'atuhu hammatahatab. ya, hammalatal haqab. Haqab. Ya, itu tonya tebal. Hammalatal hatab. Susah saja kok. Tebal. Hatab. Ya, lebih tebal huruf to daripada baknya. Jangan baknya yang lebih tebal. Haqab. Nah, jadi haqab baknya tebal, kalau tonya tipis. Iya saja. Jadi gimana saja? Hatab. Kalau yang tadi kan di atas tuh lahab, sama-sama hanya juga kan huruf tipis. Kalau ini to karena dia lebih tebal, ya kan? Hatab, 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 hatab. Tonya angkat pangkal lidah, banyak huruf. Ya saja. Oh, Ya. Jadi Jadi kalau misalnya untuk huruf tebal ya kita pelajari dulu makhrajnya. Makanya tadi dibilang kan ada makhrajnya, terus belajar sifatnya. Jadi itu kan satu paket tuh. Makhrajnya dulu tuh huruf po kan sama dengan huruf ta. Mungkin kita bisa taknya kan. Ujung lidah ada di pangkal gigi seri atas sama ta to itu dulu kan sama tuh. Tapi itu sama ta, cuman dia beda a dengan o aja. Nah, tapi yang membedakan kalau tadi huruf tanya dia istifal, lidahnya terhambat. Kalau huruf po-nya isti'la. Iya, istilahnya itu. Kemudian dia harus al-jahr jelas gitu kan. Kalau ta kan tadi al-hams ada udara yang mengalir, tapi kalau po-nya jahr gitu kan beda-beda bedanya ya. Nah, tapi kan justru kalau misalnya dari kuat atau tidaknya huruf ta malah sidah gitu kan. Ya, kalau po-nya malah orang lembut gitu. Nah, itu. Berlawanan ya saja. Nah, kalau dia huruf to-nya itu dari kalau sebenarnya sama-sama kuat kalau Afan. Kalau huruf ta sama po sama-sama kuat ya. Hanya beda istifal kalau dia sidahnya sama-sama sidah. Huruf ta dengan po sama-sama sidah ya. Tapi dia dari al-jahru jelas atau al-hamsnya po itu jahr ya. Po itu jahr, al-jahr. Jelas. Jadi tidak ada hembusan nafas yang mengalir ketika mengucapkan huruf po. Kalau dia dari kuat atau lemahnya sama-sama kuat sih kalau khusus untuk ta dengan po ya. Ya, kecuali kalau zal sama bo. Nah, itu zal itu tetap rokok. Tapi kalau huruf to dia sama-sama kuat. Coba ya saja. Masih kurang saja. Ya, sedikit lagi. Hammalatal haqab. Haqab. Ya, belum apa ya? Toknya yang belum dapat saja. Ya, belum terangkat pangkal lidahnya saja. Jadi rongga mulutnya itu kurang terbuka pada saat dia fathahnya itu bukan to tapi to, masih terpengaruh
memonyongkan bibir gitu kan, hatob, maka dia tidak tebal. Itu yang membuat dia tidak tebal. Iya. Ya, jadi tetap dibuka, kemudian angkat pangkal lidahnya. Tapi kalau dia nanti, jadi di rongga mulutnya dibuka dulu. Kalau dia hatob, mau sampai mau maju ke depan gitu, Nggak bisa ya. keras suaranya tetap tidak bisa tebal gitu. Karena cara menebalkannya Angkat kalau kayak pangkal gitu kan lidah ya saja ya. Benar. karena berlawanan dengan sifatnya gitu kan, mengangkat pangkal lidah. Oh, pokoknya sidah ya, Oh. kuat kemudian angkat pangkal lidahnya. Hatob, tob, tob. Hatob. Susah saja kalau to emang ampun deh. To, ti, tu, iya. bato. Masih bisa saja. Totiku, totiku. Nah, itu. Toti, tu, bato. Kayak belum. Susah. Terus belajar lagi saja. Ya. Masih sama dengan ta, karena memang dia sama makhrajnya dengan huruf ta itu sebagian sifatnya itu ada yang berbeda, ada yang sama ya. Ya. Salah lanjut. Fi jiha hablum min masad. Tidak hablum, enggak ada kolkolanya. Fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha hablum. Hablum. Fi jidiha hablum masad. Yang pertama H besar, yang kedua baru H kecil. H dulu H besar dulu. Hanya belum dapat H yang pertama. Iya. Susah ya dari tenggorokan bawah itu saja. Ya, dari tenggorokan bagian bawah sama dengan hamzah, kemudian baru H kecilnya dari tenggorokan tengah ya naik. Fi jidiha hablum hablum. Ha dulu dari bawah baru naik ke tengahnya. Fi jidiha hablum masih sama ya hanya kembar hanya. Susah saja H besar H kecil itu emang PR banget itu saja H sama to udah deh. Hanya ditaus nggak beres-beres. Berarti ketahuan ya. Ketahuan ya, nggak apa-apa. Jangan bilang susah. Ya, mudah. Bukan bilang nggak bisa, tapi saya belum terbiasa. Biasa. Iya, insya Allah. Aduh, diingat-ingat deh kata kalimat ustazah. Iya. Pokoknya kalau belajar Al-Quran itu mudah, asyik, menyenangkan. Masya Allah. Insya Allah saja. Jazakillah khair saja. Jazakillah khair. Ya, lanjut yang kelima. Saya Ustazah. Oh iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umi Gayi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, itu sudah baik sih Umi ya, tapi jangan kaku ya, jangan terlalu kaku. Dirilekkan lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi aliran gerakan mulut itu natural gitu ya. Tidak dipaksakan. Gitu, jangan dipatah-patahkan ya. Sambil mikir Ustaz. Sambil mikir. Oh iya, insyaallah. Boleh, tapi namanya kita tahap pembelajaran. Boleh saja ya, tapi berusaha ditenangkan dulu, dirilekkan dulu, natural ya suaranya. Ya, coba lagi. A'udzu billahi. Hamzah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim.
minas syaitan. Minas syaitonir rajim. Nah, ya. Jadi berusaha kuat untuk menahan bibirnya ya. Soalnya jadi kadang yang terlihat gerak kaku itu kita kan berusaha menahan gitu. Mana yang tidak harus bergerak gitu. Insyaallah. Jadi lagi belajar monyongnya, turunnya gitu loh Ustazah. Jadi masih Oh iya, Maya. Apa? Jadi dicoba dalam satu huruf misalnya kan i u ba. Gitu, satu huruf gitu kan. U n kan seperti itu satu-satu hurufnya gitu ya. Jadi maksudnya kita belajar bentuk mulut itu ya terbuka gitu kan. Ngeringisnya gimana, mencucunya gimana seperti itu. Itu enggak apa-apa olahraga mulut ya. Dapat pahala ya olahraga mulutnya. Ya, insyaallah lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bis. Jadi ya ketika dia kasro itu bukan dengan menarik nih ujung bibir tuh ke kiri dan ke kanan. Bis. Tidak. Tapi ini menurunkan rahang bawah. Bis. Turun nih. Bismi. Ya kan? Bukan bismi. Nah, gitu. Jadi yang tegang itu bukan pipi kiri dan kanan. Ini kerasa ada ketegangan di pipi kiri dan kanan ketika bilang kasroh bis. Nah, itu kan maka dia terlalu tertarik ke kiri dan ke kanan, tapi dia ke bawah. Turunkan rahang bawahnya. Bis. Nah, jadi yang penekanan itu adalah nih bibir bawah, bukan ujung bibir kiri kanan ya. Di rahang bawah yang turun. Maka yang penekanannya ada di bibir bawah. Bis. Nah, gitu yang tegang. Kan sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nirahim, him, bukan him, tapi him. Beda-beda tipis sih. Beda-beda tipis ya, tapi nanti hasilnya itu berbeda, i-nya samar gitu ya, bukan sempurna i gitu. Kalau dia rahang bawahnya turun itu dia i-nya sempurna mi, bismi. Jadi bukan bismi, mi gitu kan. Hasilnya saja yang berbeda ya. Maka kita ya seperti itu. Ya jadi intinya tuh itu. Jadi dia rahang bawahnya yang turun. Bukan menarik dua bibirnya sampai kencang gitu ya, bukan. Coba ulang Ustazah. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nirrahim. Him, bukan him. Coba ini apa? Ya, dibandingin dulu dua-dua dengan him, kan dengan him bibir bawahnya yang turun dengan ini narik dua-duanya. Ada bedanya apa enggak? Nirrahim. Ya, sekarang turunkan rahim. Nirrahim. Ya, turunkan. Nirrahim. Nanti diulang lagi. Ya, insyaallah ya. Aku tahu. Ya, teori itu untuk mendukung praktek ya. Jadi ada trik-triknya gitu. Ya, Ustazah. Ya, lanjut baca ayatnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Jadi mengalirnya gerakan mulut itu dengan natural, bukan karena kita paksakan harus monyong sambil di otaknya itu sambil diperintahkan harus monyong gitu. Jadi makanya kaku. Nah, iya, nah itu ya maka nampaknya gitu ya, tampak sih ya gitu kan. Maka ya itu ya nggak tahu lah ajaib gitu ya kalau misalnya kita membaca itu Al-Quran itu ya walaupun sama-sama cara mengucapkannya gitu kan beda dikit aja itu beda ya kan. Jadi mengalir saja ya, mengalir. Tabat yada abi lahabi watab. Tabbat yada abi lahabi watab. Ya, watab. Ya.
Lanjut. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, lebih natural kan, lebih enak, enteng juga rasanya ya. Lanjut, Masya Allah. Sayasla naron. Ya, lebih natural lagi shotnya, tidak dibantu dengan bibir. Sayasla, bukan sayasla. Sayasla naron zata lahab. Ya, lahab, lahab. Lahab. Tidak lahab, tidak dijeda kalau yang ini langsung. Lahab. Ya, ya, zata lahab. Zata lahab. Ya, lanjut. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Ya, tidak dijeda wamro tidak. Wamra'atuhu. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Orangnya fathah ya. Ro tebal tidak diponyongkan. Ro bukan ro. Wamro bukan. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Oh, tidak hamma tapi hamma. Hammalatal hatab. Ya. Fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha hablum mim masad. Masya Allah. Ya, lebih kerasa ringan ya, Umi. Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya udah dipikir-pikir, jangan. Kadang-kadang ketarik sini lagi, keingetannya gitu kalau ke bawah gitu loh. Iya. Kalau Ya. Itu kan dalam rangka begini, proses pencarian. Ketika kita tadinya belum terbiasa seperti itu kan kita mencari-cari gitu kan. Maka agak berlebih. Nggak apa-apa, nanti lama-lama bisa. Insyaallah. ya, alhamdulillah. Jazakillah khair Ustazah Neneng. Wa jazakillah khair. Ya, selanjutnya Assalamualaikum Umi Lia ya. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf zal secara mahraj sudah benar ya, tapi hanya terlalu tebal, jadi tidak perlu mengangkat pangkal lidah. Rokoh saja, lembut saja. A'udzu bukan zu, tidak. Yuk diulang. Hilang kan? Ustazah, Ya. afwan. Diulang ya? Iya, sinyalnya afwan. Oh iya. Ya diulang lagi. Ya, baik.
A'udzu bil Tidak au, tidak au. Au hamzah in. ya baik. A'udzu zalnya Ya. Ustaz. Afwan. Ya, zalnya tipis. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lamnya tidak ada powernya. Bila, tidak. Bila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Takrir. Apa bedanya? Apa bedanya coba? Kalau bacanya bila, bukan bila, apa bedanya? Karena Enggak ada huruf lamnya tadi dibacanya rogoah, bila lembut. Tapi lam itu sifatnya adalah tawassut baini ya, tengah-tengah gitu ya, tidak terlalu ditekan, tidak terlalu dilepas. Jadi bila, bukan juga bila, tidak. Bila, bukan bila. Nah, begitu ya. A'udzu billahi billah. Coba. Billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih Ustazah? Masih turun sih, masih turun. Bila begitu. Bila, afwan Ustazah. Bila, coba dilam dulu. Bila, lunak saja ya lanya. Bila. Iya itu. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Nah, itu sudah lebih baik ya, tapi hati-hati huruf dalnya tidak tebal ya. Ya, Zu, Ustazah. bukan zu, tidak ditekan zu. Ujung lidahnya itu kuncinya begini. Ujung lidahnya itu tidak ditekan ke ujung gigi seri atas, hanya menyentuh saja. Zu, bukan zu, tidak ditekan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lanjut ya. Jadi hati-hati. Lamnya tuh belum istiqomah ya, kadang berubah-berubah ya. Karena ke bawah lagu ke bawah lagu. Ya. Ya, lanjut basmalah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, basmalahnya sudah lebih baik. Ya, lanjut. Tabbat yada. Tabbat yada. Ada alhams huruf taknya. Ya. Tabbat. Sebentar Ustazah. Tidak tabat. Tabbat yada. Bagaimana Ustazah? Afwan. Tinggal alhamsnya. Ada udara yang mengalir di huruf tanya. Tabat. Tidak ditekan. Tidak tabat. Lepaskan ujung lidahnya yang tadinya ada di pangkal gigi seri atas, jangan ditekan, dilepaskan. Tabat. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, cuma lebih direlakan saja. Ya, bukan tapi kan sifatnya rogoh juga ya. Baini ya, tawassut tengah-tengah ya, mengalir.
taqin ya, tebal, angkat pangkal lidah, isti'la. Ma'aghna an, ain ya, huruf ain. Anhu. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, seperti itu. Lebih rileks. Lanjut. Saya afwan Ustazah. Ya Allah. Sod ya, angkat pangkal lidah ya. Makhrajnya antara ujung gigi seri atas dan bawah. Al-lisan bukan syafatain. Saya Ustazah Bibirnya nggak maju bibirnya. Saya la asofir desis ya. Saya pangkal lidahnya yang diangkat. Saya lana talahab. Nah, tidak ro dibuka. Roza baru dia mengalir ke huruf za. Roza. Nah, ngalir dia tuh. Ya baik. Saya lana iya Ustazah. Saya lana ya tebal. Astagfirullahaladzim. Saya lana talahab. Ya, seperti ya. Tadi dalnya memang mungkin terbiasa tebal ya. Iya, Begitu kan. PR saya, Mbak. Ya, jadi huruf dzal itu sifatnya lembut, ragha. Kemudian dia istifal, lidahnya terhampar, tidak diangkat pangkal lidahnya. Hanya dia memang al-jahr jelas gitu. Ya. PR ya Ustazah afwan. Ya, supaya tidak tertukar dengan huruf Allah yang ditebalkan. Nah, itu kalau tidak dia mengangkat pangkal lidah bisa jadi makhrajnya yang terlalu tertekan, yang tadi ujung lidahnya itu menyentuh ujung seri atasnya terlalu ditekan gitu. Ya, penyebabnya bisa jadi salah satunya. Ya, afwan Ustazah. Dilanjut Ustazah. Ya, lanjut. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Fi jidiha besar. Ya, afwan Ustazah. Fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha hablum mim masad. Ha fi jidiha hablum Fi jidi F1 Ustazah kepanjangan. Fi jidiha kurang ke bawah. Ya, afwan. Ini anak saya ya Allah. Mau ngaji juga dia. Iya, afwan Ustazah. Fi jidiha hablum mim masad. Ya, sebenarnya huruf hamzah itu kalau di Indonesia sebenarnya malah mendekati huruf H Indonesia itu malah H besar ya, bukan H kecil. Jadi dia tidak juga terlalu ditekan supaya dia tidak kena ada H, begitu deh. H biasa saja H, tapi dia tenggorokan bawah. Kalau H malah di tengahnya bersih. H kecilnya kan. Fijidiha, tidak perlu juga ditekan. Fijidiha, begitu tidak. Fijidiha hablum mim masad. Ya. Fijidiha hablum. Sama itu. Hablum sama itu. Ha baru. Ha. Fi jidiha hablum mim masad.
Tidak Masih, ada perlakuan khusus ketika dari huruf dal tadi ke H. Di H, ngalir aja. Di H, di. Jadi jangan ancang-ancang, wih, H besar nih, H besar nih, H besar. Langsung dia berubah langsung dari di itu mindset kita. Di, ji, di, H, begitu kan? Ada penekanan di huruf Apa? H-nya. Jadi Ya, Ustazah. sama aja datarnya. Fiji diha hablum, baru naikkan di hanya ha. Fiji diha hablum mim masad. Fi jidha hablum mim masad. Ya, cukup. Sebenarnya bisa untuk H besarnya, hanya dia kurang natural saja untuk di H-nya. Jadi apa ya? Ada ketakutan tertentu, salah nih ya, salah gitu ya. Ya. Ustazah afwan. Nah, ya seperti itu ya. Jadi biasa aja. Diha, enggak ada diha ataupun juga diha gitu, enggak ya. Diha hablum, kan biasa saja ya. Ya, Ya, itu karena kita masih mencari-cari ini salah nggak nih ya gitu ya, salah gitu kan. Jadi salah nggak. Afwan Ustazah. Ya, seperti itu insyaallah. Nah, Ya, sudah selesai. alhamdulillah sudah semua Ustazah. Sudah semua. Ya. Ada Umi Heni nyimak nggak ya? Waduh, saya lupa lihat dari awal. Umi siapa? Umi Heni nggak hadir, Umi Rita dan Umi Rosmawar. Kalau Umi Devi izin. Oh iya. Yang nggak hadir itu 4 orang. Ada yang mau masuk baru kan, ada Umi Heni. Udah itu. diteleponin belum? Udah, Bunda. Belum checklist 1. Memang dia izin nyimak karena memang berhalangan, tapi memang beliau insya Allah mau bergabung gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi memang sudah izin sih kalau untuk minggu ini. Iya. Ya sudah selesai semua ya. Insyaallah. Ya, Alhamdulillah. Ya, kita selesai. Jadi satu hal yang saya ingatkan gitu ya buat umi semua, kita belajar dan itu yang jauh lebih penting. Bangun motivasi ya, motivasi kita memang jangan dianggap juga terlalu sulit, tapi juga jangan menggampangkan, itu maksudnya ya. Jadi teori dan praktek itu saling mendukung, tapi jangan menjadikan teori. Aduh, kayaknya saya nggak bisa nih prakteknya karena teorinya saya belum bisa gitu ya. Beriring sejalan saja, harus sejalan ya, teori dan praktek itu harus sejalan, nah, gitu. Kemudian ubah mindset kita, kalau misalnya nggak bisa itu bukan berarti kita tidak bisa, bukan ya, karena mungkin kita belum terbiasa. Untuk membangun kebiasaan itu, aduh, butuh waktu yang lama ya, iya kan? Untuk sesuatu itu menjadi kebiasaan, maka itu butuh waktu, tidak instan ya, namanya harus biasa ya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan mengeluh, tanamkan selalu belajar Al-Quran itu mudah, asyik. Jadi ketika kita menemukan suatu kesulitan kok nggak bisa ya, asik gitu kan? Karena pahala kita bisa bertambah dari situ. Kita terus belajar dan belajar tidak berhenti kan? Maka pahala terus bertambah. Asik nggak dapat pahala banyak kan, asik kan? Nah iya ya. Karena apa? Ya Allah, kita semakin belajar Al-Quran itu semakin dekat dengan agama, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Rasul gitu kan, menyenangkan. Tidak semua orang dapat kesempatan seperti ini gitu ya kan. Mungkin banyak orang di luar sana pengen belajar tapi waktunya juga terbatas seperti itu kan. Ya alhamdulillah kita punya naungan gitu ya, punya naungan yang bisa menaungi kita untuk belajar bersama. Insyaallah ya, seperti itu. Jadi jangan bosan-bosan. Pelajari lebih dalam lagi tentang makhraj dan sifatul huruf. Ya. Kemudian berlatih berulang-ulang ya, kaidah tajwid sambil berjalan ketika kita membaca sedikit demi sedikit materi kita pelajarin ya, seperti itu. Tapi jangan bosan untuk membaca Al-Qur'an, istiqomah ya, supaya kedekatan kita dengan Al-Qur'an lebih dekat lagi ya, lebih cinta lagi. Insyaallah seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Apa yang saya sampaikan, kan kebenaran itu hanya milik Allah.
Ketika ada terjadi kesalahan, yaitu murni kesalahan dari saya sebagai orang yang miskin ilmu ya. Kita haus terus belajar ya. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada di hadapan Allah ya, sama tergantung dari amal perbuatannya. So, Allah hanya menyampaikan, termasuk dari kewajiban kita menyampaikan suatu ilmu ya. Karena kita akan dihisab ketika kita punya ilmu tidak disampaikan ya, seperti itu. Semoga kita bisa tetap istiqomah, semoga kita tetap bersama ya menjadi keluarganya Allah. Insya Allah di surganya Allah nanti kita tetap bersama. Insya Allah ya, asbab Al-Quran yang kita baca. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri pertemuan kita dengan kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.